Kalau tidak di tempat yang baik, berarti di tempat yang buruk. Nah, kalau saya dan panjenengan sekarang ini berada di tempat yang baik, panjenengan akui atau tidak panjenengan akui, saya dan panjenengan diselamatkan oleh Allah dari keburukan. Nah, yang seperti ini kok saya dan panjenengan itu lalu. Oh iya ya, saya berada di tempat yang baik. Lalu kenapa saya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena saya dan panjenengan hari ini tidak berada di tempat baik, maka potensinya adalah saya dan panjenengan berada di tempat yang buruk. Nah, menungso itu warna-warna walaupun bahannya kotor. Gitu. Manusia itu kan berbeda-beda walaupun bahannya sama. Sama-sama terbuat dari tanah. Ini kalau kiai statistik seperti Pak Arif Bimtin tahu persis. Jadi manusia itu terbuat dari tanah. Tapi pertanyaannya, lho kenapa Pak Agus kok ono menungso sing apian, ono menungso sing elekan? Ya menungso sing apian itu karena terbuat dari tanah liat. Tapi nek menungso sing angel kan terbuat dari tanah sengketa. Ono menungso sing medeni itu berarti dari tanah kuburan. Hari ini saya dan panjenengan bersyukur karena insya Allah tergolong terbuat dari bahan tanah liat lah, kira-kira begitu. Ibu dan bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nanti tidak usah panjang-panjang, jam maksimal jam 10 lah, atau jam 10 kurang nanti saya akhiri supaya besok pagi bisa sama-sama sholat malam. Karena kalau orang itu tidurnya di atas jam 11 atau jam 12 baru sehari, itu sulit untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Maka kalau ditanya orang gimana Pak Agus supaya istiqomah bisa sholat malam, dia gampang jawabannya. Turunnya rasa begitu. Jadi pas sholat isya tidak ada acara yang sehari. Maka insya Allah Bapak dan Ibu bangun jam 3, bangun setengah 4 itu beripati orang pedes. Maka pengajian di tempat saya seperti ini sudah jarang dilaksanakan ada isya. Jadi pengajiannya lebih sering dilaksanakan pada sholat subuh. Jadi tadi pagi di tempat kami Isra Mi'raj juga sholat subuh berjamaah. Setelah itu baru kajian sampai dengan jam 6 pagi. Ini supaya tidak mengganggu sholat malam. Hari ini bukan Bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menungso kan di warna-warna kadang-kadang dia bodoh-bodoh mangane tapi ana sing lemu karo ana sing kuru kan. Orang yang kuru itu ya makan, Pak. Orang yang lemu ya makan. Tapi kenapa pada makannya kok ana sing lemu ana sing kuru? Ya pada makan sing kuru itu kan perkembangan hati, Pak. Ya makan tapi kok kuru terus ya karena makan hati. Tapi kenapa kok lemu, Pak? Ya pada makan nih, tapi sing lemu itu makan tempat. Dengan daging gur. Lemu itu daging gur. Ibu dan Bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bersama-sama melakukan suatu kajian peringatan malam Isra Mi'raj. Dan jadi awal ini setiap tahun ada Isra Mi'raj. Tapi kalau orang mudeng itu kenapa? Orang mudeng itu merbawakan atau berdegel. Setiap tahun ya Isra Mi'raj sebagaimana saya dan panjenengan setiap maulud ya mauludan. Nanti sebentar lagi Nuzulul Quran di bulan Ramadan ya Nuzulul Quran. Kita selalu ada peringatan hari besar Islam. Ini yang tahu semuanya muslim atau ada yang non muslim? Oh, semuanya muslim. Dan nanti saya tak berbicara tentang Islam. Hari ini kita berbicara tentang Isra Mi'raj. Saya jelaskan dulu tadi ayat yang di tas saya baca, Quran surat Al-Isra ayat 1. Rasulullah SAW itu diceritakan dalam sebuah hadis, beliau senang membaca 3 surat yang dibaca sebelum sahur. Yang pertama adalah surat Al-Kahfi, yang kedua adalah surat Al-Isra. Nama lain surat Al-Isra itu sering disebut surat Bani Israil. Jadi surat Al-Isra itu biasa disebut dengan surat Bani Israil. Yang ketiga sering disebut Rasulullah adalah Quran surat Maryam.
Pertanyaannya adalah kenapa 3 surat ini sering dibaca oleh Rasulullah sebelum sahur? Karena 3 surat ini memiliki peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Quran surat Al-Kahfi yang panjenengan mungkin sering membacanya di malam Jumat. Biasanya dulu kalau saya waktu kecil diajari sama kiai saya membaca malam Jumat itu satu Quran surat Yasin, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Al-Waqi'ah, yang keempat adalah Tabarok atau Quran surat Al-Mulk itu. Yang berikutnya adalah ditambah dengan Quran surat Al-Kahfi. Kalau panjenengan membaca Quran surat Yasin biasanya mau 20 menit ya, atau 15 menit selesai. Kalau panjenengan menyelesaikan Quran surat Al-Kahfi kira-kira setengah jam sampai 45 menit. Kenapa Rasulullah sering membaca 3 surat tadi yang saya sebutkan tadi? Jadi Quran surat Al-Kahfi, Quran surat Al-Kahfi ini di dalam Mushaf Utsmani berada di urutan yang ke-18. Quran surat Al-Kahfi ke-18. Quran surat Al-Isra itu berada di urutan yang ke-17. Sama-sama berada di juz 15. Jadi kalau panjenengan mau Quran surat Al-Kahfi, di tengahnya pun ada tulisan Al-Yatalaqqah. Yang berada di tengahnya itu dengan warna yang berbeda. Quran surat Al-Kahfi menikah ada peristiwa luar biasa, yaitu Ashabul Kahfi. Jadi seorang pemuda yang berada di dalam gua 300 tahun sekian. Quran surat Al-Isra karena di dalamnya ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti saya jelaskan Isra dan Mi'raj itu. Yang ketiga adalah Quran surat Maryam, di mana ada seorang perempuan tanpa disentuh berhubungan badan dengan laki-laki bisa melahirkan seorang bayi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saat ini sering ditiru wong-wong saat ini. Jadi Maryam itu melahirkan anak tanpa suami, dan saat ini kok ya akeh sing niru Maryam melahirkan anak tanpa suami. Begini ya, oh betul. Kalau sini ada paling cuma 1, 2, 3 dan seterusnya. Ibu dan bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya saya akan menjelaskan dulu tentang Isra dan Mi'raj supaya nanti panjenengan sama-sama memahami. Isra itu secara istilah berarti perjalanan malam. Jika kalau panjenengan tadi atau nanti malam itu mau tidak ke Semarang atau tahun tidak ke Solo, mau tidak kemana di malam hari, itu ya boleh saja disebut Isra. Jadi Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Itu namanya Isra. Secara syariat, Isra itu adalah perjalanan dari Rasulullah SAW yang diperjalankan dari Masjidil Aqsa yang berada dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak antara Mekah dengan Palestina itu sekitar 1.300 kilo. Jadi jarak antara Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu berkisar antara 1.300 km. Itu dilakukan oleh Rasulullah karena Rasulullah diperjalankan. Orang diperjalankan ini kalau panjenengan misalnya jam ini itu berjalan secara normal, maka dalam satu putaran itu akan membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Kalau dia berputar sendiri itu membutuhkan waktu 24 jam atau 12 jam. Tetapi kalau itu panjenengan putar dengan sendirinya diperjalankan, dengan putar itu coba bisa nggak? Bisa. Nah, Rasulullah SAW itu diperjalankan dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak 1.300 km. Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril naik buruk. Buruk itu bahasa Arab dari kata barbun yang artinya kilat. Nah, buruk itu di dalam hadis sahih digambarkan binatang yang besarnya melebihi keledai, tetapi lebih kecil dari babon.
Bagol itu adalah binatang hasil persalinan antara kuda laki-laki dengan keledai betina. Dan jaraknya, kecepatan yang dimiliki oleh burung itu adalah sekali melangkah itu sejauh mata memandang. Para ulama memiliki dua penafsiran ini. Yang satu ditafsirkan bahwa kaki burung melangkah sepanjang mata memandang. Ada yang menafsirkan itu artinya perjalanan burung adalah secepat kilat atau cepat sekali. Saya lebih memilih pendapat yang kedua, cepat sekali. Nah, kalau kita menghitung dengan perjalanan kilat tadi, orang-orang kafir kan istilahnya mendustakannya begini. Loh, yang mungkin Mekah dengan Palestina itu kok dalam bentuk yang semalam? Maka secara ilmu pengetahuan mungkin. Kenapa saya mengatakan mungkin? Jarak antara Mekah menuju Palestina hanya sekitar 1.300 km. Sedangkan kecepatan cahaya itu kalau guru fisika menyebut sekitar 300 itu kira-kira 1 per 1000 atau sekali jerat itu 3.600an ya Pak, 3.600 kilo seper 300. Sehingga guru fisika itu bisa menjelaskan ketika buruk itu bermakna kilat dengan jarak dari Mekah yang berada Masjidil Haram berada di situ dan Rasulullah itu sudah dibedah terlebih dahulu, maka dari kondisi material menjadi imaterial. Maka secara keilmuan peristiwa Isra Mi'raj itu masuk akal karena kecepatan cahaya. Sehingga kalau perjalanan dari Mekah menuju Palestina itu hanya 1 menit, itu masuk akal karena kecepatan cahayanya seperti itu. Dan Rasulullah sudah dibedah terlebih dahulu dari posisi material menjadi imaterial. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah peristiwa Isra Mi'raj itu adalah keniscayaan, jadi pasti ada dan kita wajib mengimaninya dan tidak ada ruang perdebatan. Jadi tidak ada ruang khilafiyahnya Pak untuk Isra dan Mi'raj ini. Bahkan di tafsir Ibnu Katsir dikatakan begini, orang Islam yang keimanan terhadap Isra Mi'rajnya itu meragukan atau tidak meyakininya, maka keimanan keislamannya bisa gugur, bisa batal. Jadi dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu ya NU, ya Muhammadiyah, ya MTA, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidah atau keyakinan kita terhadap Isra dan Mi'raj itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Maka bagi kita hukumnya wajib mengimani itu. Sampai di sini pemahaman Isra personil. Jadi Isra itu perjalanan di malam hari. Jika kalau pada dengan jalan-jalan keliling di malam hari itu, aku lagi Isra itu ya boleh-boleh saja. Besok ya bapak dari itu Isra. Jadi perjalanan di malam hari itu Isra. Pak Arifin ada tugas mau ke Seragen itu malam hari. Pokoknya kalau malam hari ya itu namanya Isra. Isra. Ya. Sehingga secara jarak yang cuma 1.300 km tadi secara ilmiah bisa dibuktikan. Apalagi di Grobogan paling gampang, karena di Grobogan ada tokoh Ki Ageng Selo yang bisa nangkap petir atau kilat itu kan. Ya. Ini yang pertama soal Isra. Yang kedua pemahaman tentang Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik di malam hari. Jika kalau bapak-bapak itu nanti malam mau naik di malam hari, itu namanya Mi'raj. Jadi nak ruli tawa-tawa karo masakta gitu. Pak Mi'raj ora pas. Ya boleh tulisan. Ora buruk ya. Jadi Mi'raj itu artinya naik di malam hari. Nah, naiknya dari mana? Naiknya adalah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha atau lain kali yang ketujuh. Saya jelaskan dulu kenapa dinamakan Masjidil Aqsa. Masjid itu artinya tempat bersujud. Jadi masjid itu artinya tempat bersujud. Dan di Indonesia itu kan dipilah-pilah namanya.
Tempat bersujud itu kalau kecil namanya musola seperti ini ya. Ini namanya musola apa masjid? Musola. Padahal ini fungsinya masjid kan? Untuk bersujud kan? Iya. Kalau kecil mana harus ngarani langgar. Kalau gede harus ngarani masjid. Buat ngarani musola. Masjid atau surau artinya. Masjid itu artinya adalah tempat bersujud. Musola itu kan tempat sholat, tempat sholat. Jadi kenapa dikatakan Masjidil Aqsa? Karena masjid itu letaknya jauh. Kalau orang Indonesia dekat itu namanya kan qorib. Maka sahabat yang dekat itu disebut sahabat karib. Kan gitu kan? Wah itu karib banget. Jadi karib itu dekat. Jadi kenapa itu disebut dengan Masjidil Aqsa? Karena tempatnya itu jauh. Jadi masjid itu artinya adalah tempat bersujud, itu artinya masjid. Ibu dan bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menjelaskan dulu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Palestina itu adalah menjadi kota suci bagi 3 agama samawi, Pak. Jadi Palestina itu utamanya Masjidil Aqsa. Di situ ada kubah biru, kubahnya Masjidil Aqsa. Lalu ada kubah emas yang namanya kubah Sakro. Kubah emas itu memang kubah Sakro. Atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut King of Dome. King of Dome. Di tempat di situ ada batu besar. Pertama kita lihat dulu dari agama yang paling tua, namanya agama Yahudi. Palestina itu bagi orang Yahudi itu adalah tanah suci pemberian Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa. Maka orang Yahudi itu penghormatannya terhadap Nabi Musa itu sungguh luar biasa dan tidak tergantikan. Kenapa begitu? Karena ada sejarahnya. Bangsa Yahudi itu pada waktu itu adalah menjadi budaknya bangsa Mesir di dalam era perbudakan. Bani Israel itu menjadi budaknya bangsa Mesir di antara era Fir'aun dan seterusnya. Siapa yang membebaskan? Yang membebaskan adalah Nabi Musa. Jadi yang membebaskan dari perbudakannya kaum Bani Israel itu adalah Nabi Musa. Orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu mengklaim tanah Palestina itu adalah tanah pemberian Tuhan lewat Nabi Musa. Orang Palestina, Pak, tidak terima karena sebelum adanya Yakub. Jadi sebutan Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub. Sebelum Yakub itu lahir, orang Bani Israel orang Palestina sudah berada di situ. Maka konflik antara Bani Israel dengan Palestina sampai sekarang belum selesai. Itu diantaranya karena rebutan sejarah itu. Nah, di Masjidil Aqsa itu ada namanya batu besar, batu Sakro tadi. Bagi kacamata Islam, ini tempat sucinya orang Islam. Karena apa? Mi'rajnya Rasulullah SAW itu berangkat dari sini. Bagi orang Nasrani, Pak, ini juga menjadi tempat sucinya orang Nasrani. Kenapa? Karena bagi orang Nasrani, batu Sakro itu adalah tempat penyembelihan Ishak oleh Ibrahim. Jadi kalau orang Nasrani yang disembelih pada saat Idul Kurban itu bukan Ismail. Bagi orang Nasrani yang disembelih adalah Ishak. Tempatnya tidak di Mekah, tapi tempatnya di Palestina tadi, di Sakro itu. Bagi orang Islam yang disembelih adalah Ismail. Karena Ismail itu anaknya Siti Hajar dan itu anak yang pertama kali dimiliki oleh Ibrahim. Pertanyaan saya, Ismail kalian Ishak tua sinten? Ismail kalian Ishak tua sinten? Ya tua Ismail, Pak. Ibrahim itu 80 tahun menikah nggak punya anak. Anak yang pertama siapa? Ismail. Maka menurut logika kita yang paling bisa diterima, yang diuji, disembelih itu anak yang pertama apa anak yang kedua? Sampai di sini paham nggih? Jadi Palestina itu bagi orang Nasrani juga menjadi tempat suci karena di situ tempat penyembelihannya Ishak. Bagi orang Yahudi itu juga tempat suci
Karena itu tanah pemberian Tuhan yang dijanjikan lewat Nabi Musa. Bagi orang Islam itu juga tempat suci. Karena apa? Mi'rajnya Rasulullah SAW dari sini. Sampai di sini bisa dipahami betul. Biasa ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Mi'raj itu artinya adalah tempat naik di malam hari. Dan tempat ini adalah Nabi Yusuf pernah bermimpi. Jadi Nabi Yusuf itu pernah bermimpi di tempat itu, di Masjidil Aqsa itu, bahwa ketika beliau tidur di tempat ini, dia melihat tangga menuju ke langit yang ketujuh itu. Dan ini dialami oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'rajnya. Sampai di sini tambah bingung apa tadi? Bisa nggak Pak? Penjelasan saya bisa dipahami? Bisa nggak? Kalau nak kelas ngaji mungkin dengan dokter paham itu berarti. Saya ingin matur dulu tentang kenapa kalau Rasulullah itu kok diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Kisah dan cerita tentang Isra Mi'raj itu bisa kita kaji di hadis-hadis sahih. Jadi di tafsirnya Ibnu Katsir itu juga banyak sekali menceritakan itu, di hadis-hadis sahih juga banyak sekali menceritakan itu. Karena waktunya ini mepet, salah satu yang ingin saya sampaikan ini. Peristiwa sebelum Isra Mi'raj terjadi, Rasulullah diuji dengan dua peristiwa besar. Yang pertama adalah meninggalnya istrinya, Khadijah. Yang kedua adalah meninggalnya pamannya. Dua figur ini, Abu Thalib dan Siti Khadijah, adalah penopang perjuangan, penopang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dua figur ini wafat, Rasulullah SAW dalam kesedihan. Ini pelajaran untuk kita semua, Pak. Siapapun yang ditinggalkan pasangannya, apakah istrinya meninggal atau suaminya meninggal, lalu panjenengan sedih, nangis, boleh. Karena Rasulullah juga melakukan seperti itu. Sehingga kalau misalnya gitu ya, si A istrinya meninggal, lalu beliau sedih, beliau menangis, beliau dalam kondisi duka, boleh nggak? Boleh. Karena Rasulullah juga sedih ketika ditinggal istrinya. Yang tidak boleh kalau istrinya meninggal malah keplok-keplok. Itu penyakit penyakit. Kenapa Pak? Tanah kuburan. Oh, tanah kuburan kalau punya paman, punya saudara meninggal lalu panjenengan sedih, boleh apa enggak? Boleh. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah. Sehingga kalau panjenengan punya famili, dalam tafsir sosialnya kan begitu, punya saudara yang meninggal lalu panjenengan bersedih, berduka, boleh apa enggak? Boleh. Itu manusianya seperti itu. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah juga seperti itu. Ibu dan bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah, kesedihan yang dilakukan, yang diterima oleh Rasulullah SAW itu lalu dihibur. Dalam bahasanya sekarang, Rasulullah itu sedih, lalu dihibur, dijak piknik, kira-kira itu begitu. Kalau nak orang wong sedih, orang wong pikirannya kalut, lalu disebut, wong gue kurang piknik, kan gitu loh. Kita mau betul tak? Ada orang yang sedih, ada orang yang kurang pahami, kurang piknik. Apanya, wah dia kurang Isra Mi'raj, kira-kira. Jadi tak ada orang sedih, ada orang ini kalut itu. Bagi Islam ya tamasya. Jadi perjalanan wisata, lalu panjenengan piknik, panjenengan tour, panjenengan apalah namanya. Itu Islam ya seperti itu. Kalau panjenengan sedih, mencari hiburan piknik boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh kalau panjenengan sedih mencari hiburan ke tempat maksiat, itu yang tidak boleh. Tapi kalau wisata, piknik, mencari hiburan di dalam bentuk ketaatan, itu boleh-boleh saja. Jadi Rasulullah itu ketika sedih dihibur lewat apa? Isra dan
Mi'rajnya apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Dari Mi'rajnya dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, Masjidil Aqsa itu biasa disebut Masjidil Aqsa tadi kan tempatnya yang jauh. Biasa disebut dengan Baitul Maqdis atau biasa disebut dengan Baitul Muqaddas. Sering mendengar itu ya Pak? Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis, bait itu artinya rumah, Maqdis itu artinya suci. Maka ada pimpinan KPK itu namanya dulu Pak Busro Muqaddas, gitu. Nah, Pak Busro Muqaddas itu ada Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Ya artinya rumah yang suci. Maka masjid atau musola itu kan biasa disebut dengan Baitullah, disebut dengan Baitur Rahman, disebut dengan berbagai macam-macam. Kalau di sini bisa dipahami ya. Jadi Masjidil Aqsa, kenapa diberi nama Masjidil Aqsa? Karena tempatnya yang jauh. Kenapa diberi nama Baitul Maqdis? Rumah yang suci atau saya jelaskan dulu perjalanannya Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu sampai ke langit yang ketujuh. Rasulullah naik buruk didampingi malaikat Jibril. Dalam riwayat yang lain Israfil mendampingi. Tapi riwayat yang lebih kuat adalah Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Nanti riwayat-riwayat yang lain panjenengan bisa memahami. Saya ceritakan dulu Rasulullah diperjalankan dari dunia menuju langit yang pertama. Ketemu di langit yang pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Di langit yang pertama itu ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam duduk menengok ke kanan, lalu beliau tersenyum. Menengok ke kiri, beliau menangis. Lalu ditanya, Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, kenapa ya Jibril, Nabi Adam melihat ke kanan itu tersenyum dan melihat ke kiri itu menangis? Jibril memberikan jawaban, ketika Nabi Adam itu ke kanan maupun ke kiri, itu adalah melihat anak cucunya. Kenapa ketika menengok ke kanan Nabi Adam tersenyum? Karena anak cucunya yang akan dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Adam itu menengok ke kiri itu menangis? Karena keturunan Nabi Adam itu akan dimasukkan ke neraka. Nanti di kisah-kisah yang lain saya jelaskan setelah nanti sampai di Sidratul Muntaha. Jadi di langit yang pertama itu Rasulullah ketemu Nabi Adam. Naik di langit yang kedua Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril ketemu Nabi Yahya dan ketemu Nabi Isa. Sebagai satu informasi saja, Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu masih sedulur. Nabi Yahya itu ibunya namanya Asya, sama-sama binti Imran. Sedangkan Nabi Isa itu ibunya namanya siapa? Siti Maryam. Nah Siti Maryam dengan Asya itu kakak beradik, sama-sama binti Imran. Maka di Al-Quran itu ada Quran surat Al-Imran. Bukan Quran surat Abdul Siswanto kan bukan itu. Quran surat Sakta Yura 16. Maka nama itu kadang memberi pengaruh Pak. Saya itu walaupun bisa ngaji sejak kecil, kulino turu teng masjid gitu ya. Jadi kalau anak-anak tadi nggak kulino tidur di masjid, saya itu sejak kecil tidur di masjid. Habis pulang sekolah SD pagi, sore madrasah gitu, malamnya habis maghrib ngaji sampai isya, habis isya pulang ke rumah belajar, habis belajar kembali lagi ke masjid, tidur di masjid sampai subuh. Setiap hari seperti itu. Kalau anak-anak sekarang takut ya ke masjid. Walaupun saya itu bisa ngaji, bisa imami, bisa itu. Tapi kalau ada orang kenal saya Agus Siswanto gitu, mesti ada yang tanya, jenengan muslim atau bukan? Gitu Pak. Gitu kalau jenengannya Muhammad Arifin. Yes. Muhammad Arifin ini bawa ora salat tetep wis jago wong salat. Apa mana gering sisa terus jago ahli puasa Senin Kamis misalnya gitu. Jadi nama itu membawa pengaruh gitu. Jenenge sakta barang ngono jadi takon iki Islam apa ora. Mending iku jenggot dadi wong ya Islam. Jadi nama itu sering membawa pengaruh.
Jadi oh dari Dedi, Dedi saat saya meneh gitu ya. Nah, jadi di langit yang kedua Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi kalau orang Jawa mengatakan apa? Nabi Yahya itu anaknya kakaknya, terus Nabi Isa itu anaknya adiknya. Isa sama Yahya itu namanya apa? Sepupuan apa ponakan? Oh sepupu ya, sepupu. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu sepupuan. Satu bapak kok? Ya satu bapak. Jadi sama-sama anaknya Imron, maka disebut binti Imron. Maka rumah tangga yang sangat harmonis, sangat ideal itu keluarganya Imron. Maka Quran surat Ali itu kan artinya keluarga, Pak. Jadi Ali itu artinya keluarga. Jadi surat itu namanya keluarga Imron. Maka ada Muhammad Ali. Muhammad Ali itu artinya apa? Keluarga yang terpuji. Jadi Ali itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya keluarga. Maka ada namanya Ali Imron. Surat itu namanya keluarga Imron. Nah nanti siapa tahu ada keluarga Sakta atau keluarga Ruli, keluarga nah. Sampai di langit yang kedua, terus naik lagi ke langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Jadi kalau panjenengan mengatakan Nabi Yusuf itu bagusnya seligar jagat, itu ketemunya bukan di Al-Quran, ketemunya di hadis Sahih. Jadi yang Rasulullah ketemu dengan Nabi Yusuf itu gumun bagusnya. Jadi bagusnya Nabi Yusuf lalu digambarkan bagusnya seligar jagat. Itu karena Rasulullah saja kagum dulu bagusnya Nabi Yusuf. Naik lagi di langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi ke langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Dan sampai kepada langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dari situlah langit ketujuh itu lalu diajak menuju ke Sidratul Muntaha. Ini saya jelaskan dulu kenapa kok disebut Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu dari kata dua, Sidro dan Muntaha. Sidro itu artinya pohon bidara atau pohon yang daunnya itu selebar telinga gajah, tapi buahnya itu sak cangkir-cangkir gitulah kira-kira begitu. Muntaha itu artinya berkesudahan. Jadi tempat yang paling akhir. Maka dalam agama yang lain sering disebut Sidratul Muntaha itu adalah pohon kehidupan. Atau Sidratul Muntaha itu disebut dengan puncak kesempurnaan hidup. Kalau orang Buddha ada pohon Bodhi. Besok ya Bapak dan Ibu ya. Itu sebagai puncak kesempurnaan. Atau di agama yang lain ada bunga lotus. Bunga lotus itu seperti bunga teratai yang hidupnya di lumpur tapi bisa penuh dengan bunga. Dia hidup dalam keburukan tapi dia sendiri tidak buruk, tapi bisa merubah dari keburukan itu menjadi sebuah kebaikan. Inilah kesempurnaan hidup. Nah, Ibu dan Bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah, nanti ketika Sidratul Nabi Muhammad itu diajak naik ke Sidratul Muntaha, maka Rasulullah SAW itu menerima perintah berupa sholat. Nah, ini supaya nanti mendapatkan penjelasan. Pertanyaannya adalah Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad hanya rohnya saja, atau Nabi Muhammad itu roh dengan jasadnya? Ya. Ketika Quran surat Al-Isra ayat 1 tadi menyebutkan Subhanalladzi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan abdinya, hambanya, maka para ahli sunnah wal jamaah termasuk di dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir dikatakan bahwa ketika ini menyebut hambanya, maka dimaknai perjalanan Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah itu bukan hanya sukmanya, bukan hanya rohnya, tetapi roh dan jasad dan Nabi Muhammad dalam bentuk kesadaran, sadar. Ini besok ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika Subhanalladzi asra bi abdihi, pengertian dengan abdihi tadi menjelaskan bahwa perjalanan
Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikat Jibril melakukan Isra dan Mi'raj itu, maka yang melakukan adalah fisik dan jasadnya, roh dan jasadnya, dan Rasulullah dalam posisi sadar. Perso, sampai di sini ya Bapak dan Ibu ya, sadar. Nah, ketika berada di Sidratil Muntaha tadi, maka pertanyaan kemudian adalah di hadis sahih bisa dicek dari riwayat Anas bin Malik. Rasulullah itu apakah ketemu melihat wajahnya Allah langsung atau tidak? Maka di dalam hadisnya Anas bin Malik itu dijelaskan bahwa Rasulullah pada waktu itu tidak melihat wajahnya Allah yang asli, tetapi melihat nur atau cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah SAW melihat nur. Sebagaimana buruk tadi kilat, malaikat itu juga dari nur. Nur itu artinya cahaya. Cahaya itu mesti memberi penerangan, dan cahaya itu mesti lurus. Enten betul cahaya sing bengkok. Lampu senter itu lurus sama betul? Lurus. Maka bapak-bapak yang masih bisa lurus itu masih dapat nur. Kecuali bapak-bapak yang surapati so lurus. Nggih, bagi. Nur apa Pak? Oh, Mbak Nur Yasin. Jadi Rasulullah SAW ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima perintah sholat itu, Rasulullah SAW bertatap muka atau berdialog dengan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi logikanya gampang. Saya dan panjenengan itu kan tidak berani menatap matahari secara langsung karena kita tidak kuat. Mata kita tidak kuat apabila dalam bentuk yang dekat, jarak yang dekat. Maka dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, saya dan panjenengan itu satu, Isra Mi'raj itu pasti terjadi dan itu harus diimani. Yang kedua, perjalanan yang diperjalankan tadi, Nabi Muhammad adalah jasad dan rohnya, dan Rasulullah SAW dalam posisi sadar. Apakah itu masuk akal Pak Agus dari Mekah menuju Palestina yang berjarak 1.300 kilo? Masuk akal. Karena Nabi Muhammad sudah dibedah terlebih dahulu dari kondisi material menjadi imaterial. Beliau naik buruk atau barkun yang berarti kilat. Kecepatan kilat itu kalau tidak salah 3.600 dalam sekian 360 kilo, 360 3.600 kilo sekian itu dalam hitungan menit atau detik ya Pak, detik. Maka kalau hanya memperjalankan 1.300 atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang sangat masuk akal. Ketika Rasulullah SAW itu menerima perintah sholat yang sampai ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh, lalu turun ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa lalu bertanya, Muhammad, ada perintah apa yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Muhammad menjawab, Nabi Muhammad adalah mendapatkan perintah sholatnya 50 kali, 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Nabi Musa berkata, Muhammad, umatmu itu tidak akan pernah mampu, dan saya sudah mencobanya, umatku tidak mampu, dan yang paling berat menghadapi Bani Israel. Maka kembalilah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta keringanan itu. Soal keringanan sholat ini ada 3 riwayat Pak, yang perlu saya sampaikan. Nanti Ibu dan Bapak kalau menerima referensi yang lain diterima dengan sebagai sebuah wacana pengayaan. Yang pertama adalah pengurangannya 555. Jadi ketika ketemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa, Rasulullah naik lagi lalu mendapat kortingan 5 waktu. Maka naiknya itu sampai 9 kali sampai akhirnya 5 waktu. Riwayat versi yang kedua bukan 5 Pak, tetapi 10. Jadi ketika menghadap kepada Allah mendapatkan potongan 10 waktu. Maka beberapa kali sampai terakhir adalah menjadi 5 waktu.
Versi yang ketiga, riwayat yang ketiga adalah langsung dipotong separuh. Jadi dari 50, lalu Allah memotong separuh jadi 25, lalu dipotong lagi separuh menjadi 12,5 atau 13 itu, lalu kembali menjadi 5. Riwayat ini mana yang paling benar? Semuanya benar, karena ada di dalam hadis-hadis yang bisa kita kaji, bisa kita lacak kebenaran. Ibu dan bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sih punya waktu betul. Masih ada berapa? Nah, saya ingin sampaikan dulu begini. Ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kan naik buruk. Ketika Rasulullah sampai di situ, maka buruk itu disandarkan, diikat. Lalu Rasulullah sholat 2 rakaat. Ketika melakukan mi'raj di lantai 7, di langit yang ke-7, lalu beliau ke Sidratil Muntaha, mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buruk juga dicancang istilahnya, diparkirkan. Saya ingin matur kepada ibu dan bapak semuanya, ini memberikan pelajaran jembatan saya dan panjenengan. Kalau saya dan panjenengan itu punya kewajiban menghadap Allah, maka urusan dunia itu harus ditinggalkan. Besok ya bapak dan ibu ya. Saya ingin mengutip Quran surat Al-Munafikun. Quran surat Al-Munafikun menikah urutanipun adalah surat yang ke-63. Ya, Quran surat yang ke-63, ayatnya ayat yang ke-9. Yang agem HP mungkin barangkali bisa dicek. Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang bawa HP betul-betul bisa dicek. Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai hartamu, anak-anakmu menjadikan kamu lalai, lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu melakukan itu, maka kamu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ini saya matur dulu, saya kaitkan dengan Isra Mi'raj. Rasulullah sudah memberi contoh ketika diperjalankan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, maka ketika sampai di Masjidil Aqsa diparkir Pak buruk. Lalu Rasulullah sholat 2 rakaat berada di Masjidil Aqsa. Di Sidratil Muntaha juga begitu. Ketika satu riwayat disampaikan, itu kok ada orang, di mana orang itu selalu memegang batu, lalu dipukulkan ke kepalanya. Sebelum saya menjelaskan ini, saya jelaskan dulu yang banyak orang yang melupakan, sibuk dengan hartanya, lalu lupa dengan Tuhan. Jadi kalau saya dan panjenengan ingat ayat ini, insya Allah sesibuk apapun panjenengan tidak mungkin berani meninggalkan sholat. Di era sekarang ini banyak orang yang sibuk mencari harta, seolah-olah hartanya itu segala-galanya, lalu meninggalkan sholat. Ini menjadi malapetaka yang paling besar. Jadi malapetaka yang paling besar itu ketika orang meninggalkan sholat dan dia tidak ada rasa getonnya. Meninggalkan sholat kok biasa. Itu imannya wis hilang, Pak. Banyak di antara kita ketika saya dan panjenengan misalnya sedang bekerja, seolah-olah pekerjaannya itu yang paling utama. Maka digambarkan begini,
Kalau orang itu selalu sibuk pada pekerjaan, itu seolah-olah dia akan mengatakan bahwa penentunya itu ya dia sendiri. Seolah-olah tidak ada Allah gitu. Padahal saya ingin mengatakan kepada ibu dan bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah, hawa nafsu itu sering menggoda manusia kepada 3 hal ini. Satu, hawa nafsu itu menggoda kepada yang sehat. Yang kedua, menggoda kepada yang kaya. Dan yang ketiga, menggoda kepada yang punya kekuasaan. Jadi hawa nafsu menikah paling cegah siji karo wong sehat. Wong sehat itu dari maksiat angel apa gampang? Gampang. Wong iso maksiat mergo awake sehat. Wong iso keplek ngoten niku. Keplek ngoten niku lara apa sehat? Sehat. Orang paling dekat dengan hawa nafsu, paling cerdas dengan hawa nafsu, paling senang dengan hawa nafsu itu 3 orang. Mbah lanang, mbah wedok, siji kok sehat, loro kok sugih, gitu. Sugih duit, sugih tetek bengek, gitu. Yang ketiga punya kekuasaan. Itu godaannya. Kalau 3-tiganya ini sudah hilang, maka manusia itu akan pasrah. Sehatnya wis ilang kari larane, gitu. Sugih wis ilang kari mlarate, gitu. Kekuasaane wis ilang kari pensiunan, gitu. Kira-kira gantiku hilang tapi tersenggol. Kalau 3-tiganya ini hilang, orang ini akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nafsu ya wis lunga, Pak. Setan itu ya wis lunga niku. Iya toh? Wis rasa-rasa gitu. Wis kok ya. Maka ibu dan bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah, saya dan panjenengan sehat, iso taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang luar biasa. Yang harus kita syukuri. Sehat, iso taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sugih, ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatnya luar biasa. Karena teruang, Pak. Zaman ini saya sugih, zaman saya sehat, eling musola ora tahu, eling masjid ora tahu. Begitu wis pensiunan, duit orang duwe, sehat ya wis ora duwe, nyedake nang masjid nanti napa mboten? Ya niki kesehatan apik, niki kesehatan apik. Timbang wis ora sehat ora apa jemaah maksiat ora barbar. Pensiunan Nah, orang pensiunan itu kan ada satu hukum alam yang harus dilalui. Siapapun orangnya yang pernah mendaki gunung dan pendakian itu sudah sampai pada puncak, maka kemana-mana hanya ada satu jalan yang harus dilalui, yaitu pasti menurun. Gila? Bapak-bapak itu kalau sudah naik dan naiknya sudah sampai pada puncaknya, bapak-bapak turun apa diturunkan? Diturunkan. Oh, diturunkan. Maksudnya naik malam atau gimana? Ya naik malam. Maksudnya naik malam. Jadi ibu dan bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Islamnya nanti jadi muhasabah untuk kita bersama. Nafsu itu dekat kepada 3 orang. Siji sing sehat, loro wong sugih duit-duit, ping telune berkuasa itu. Kalau 3-tiganya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, menungso niku pasrah. Sing biasane judi ya ora judi wis ra didit. Modal kelas. Apa itu pusat jiki ya wis ora iso gitu. Saat ini tugasnya apa sih? Lotre-lotre gitu. Kalau niku ya heran. Bukan itu kok banyak sekali. Napa niku? Sing harian niku napa? Napa Pak? Oh, kuda lari. Kita pemegang saham. Rada apal-apal jenenge ngono. Jadi nafsu itu menggoda kepada kita. Maka ketika tadi Quran surat Al-Munafikun ayat 9 memberikan peringatan, janganlah hartamu, anak-anakmu menjadikan kamu lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai itu terjadi,
Saya dan panjenengan punya harta tapi akhirnya melupakan kepada Allah. Panjenengan dan saya punya anak akhirnya melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, ini kelompok orang-orang yang rugi ya saudara. Orang itu di dunia saja nggak mau rugi Pak, apalagi di akhirat. Jadi orang rugi itu tidak ada untungnya. Gitu Pak, janganlah hartamu dan anak-anakmu itu menjadikan kamu lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu peringatan kepada saya dan panjenengan. Saya dan panjenengan punya kewajiban golek bondo karena karena apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tamannya bagi akhirat. Jadi bekal untuk mencapai akhirat ya di dunia. Maka ibu dan bapak jangan sampai saya dan panjenengan nyambut gawe justru nyambut gawe itu lali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dengan orang tidak beriman itu cara berpikirnya berbeda. Kalau saya dan panjenengan misalnya hari ini punya keinginan A, ada nggak keinginan itu yang tidak tercapai? Ada. Dan ada keinginan itu yang bisa kita capai, ada yang tidak tercapai. Kadang-kadang kita punya keinginan A, tapi kenyataannya menjadi B. Bagi orang tidak beriman, ketika A itu tidak terwujud, lalu yang terwujud adalah B, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Bentuk kecewa itu bisa stres, bisa depresi, bisa K3. K3 itu kecewa, khawatir, kemerungsung. Nah, orang yang kena K3 99,9% lambungnya terganggu. Maka kalau orang itu kena penyakit mah, penyakit lambung, itu kalau orang itu mengatakan ini karena makannya tidak teratur, itu mitos. Orang yang kena penyakit lambung itu 99,9% kena penyakit K3, kecewa, khawatir, kemerungsung. Orang ini mesti stres. Maka orang yang kena penyakit lambung tadi, pencernaan terganggu dan seterusnya, 99,9% adalah stresnya itu. Maka yang harus diatasi apa? Stresnya. Bagaimana menghilangkan stres? Tidak ada pilihan lain kecuali saya contohkan tadi. Kalau kita punya tujuan A dan tujuan A itu gagal, lalu Allah memilih B, maka saya sebagai panjenengan orang beriman akan mengatakan, oh yang A itu tidak baik, karena Allah memilihkan saya adalah yang B, karena tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman tidak ada kecewa. Adanya mengatakan bahwa oh tujuan saya itu tidak baik, karena Allah yang Maha Tahu akan menempatkan saya. Ibu dan bapak, kisah seperti ini banyak sekali. Salah satu contoh yang saya sebutkan mungkin adalah Profesor Renal Kasali. Renal Kasali itu setelah SMA, dia kepengennya masuk fakultas kedokteran UI, tapi tidak pernah keterima. Keterimanya di ekonomi. Dan sekarang dia merasakan saya menjadi guru besar fakultas ekonomi, menjadi ekonom ya karena saya dipilihkan oleh Tuhan tidak berada di fakultas kedokteran, tapi berada di fakultas ekonomi. Ada orang yang pada waktu tertentu tes di PTN tidak keterima, tapi keterima di PTS. Kan Allah menempatkan yang lain. Dan akhirnya dia tahu pada endingnya, oh ya ternyata saya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang benar. Karena keinginan saya itu belum tentu baik. Ini orang beriman yang mengatakan, yang mengamalkan Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Jadi pesan saya, ibu dan bapak, janganlah saya dan panjenengan sibuk pekerjaan itu lalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang punya harta banyak senang, tapi kalau harta banyaknya itu berkah. Orang punya harta sedikit ya jangan susah. Yang penting sedikit ini bisa menjadi berkah. Maka ibu dan bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan adik-adik tadi yang masih di SMA, pengalaman saya berikan begini. Saya dulu ketika kuliah di S1, saya juga kuliah sambil bekerja.
Jadi saya bekerja, kuliah, bekerja, baru kuliah saya sambil bekerja. Saya menyelesaikan S1 dengan biaya sendiri Bapak dan Ibu. Jadi saya sepeser pun tidak pernah minta bantuan orang tua saya. Kuliah di S2 pun, ketika kuliah di S1 saya jadi dosen, lalu kuliah di S2 pun saya juga bekerja sendiri. Saya kuliah di S3 juga saya biaya sendiri karena dapat beasiswa dan sebagainya. Tapi niat yang selalu saya sampaikan dan nanti bisa ditiru adik-adik yang begitu. Bismillah ya Allah, saya kuliah mudah-mudahan tambah berkah dan omah saya tambah. Itu yang saya sebutkan ketika saya kuliah di S2 maupun di S3. Maka ketika saya kuliah di S3 di UGM pada waktu itu, Bismillah ya Allah, saya ingin kuliah karena menuntut ilmu itu kan perintahnya. Mudah-mudahan rezeki saya tambah dan omah saya tambah. Ternyata menjadi kenyataan. Kawan saya yang di S3 itu menyusun disertasi sampai jual rumah karena biayanya sangat banyak. Tetapi alhamdulillah saya itu kuliah S3 tambah rumah rezeki saya ya banyak gitu. Dan itu saya syukuri dan itu Allah mengabulkan doa. Maka ketika panjenengan menyekolahkan anak gitu, jangan sampai panjenengan punya pemikiran bahwa wah anakku malah ngetek duit itu. Enggak. Tapi yakinlah bahwa untuk menuntut ilmu tadi adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya panjenengan amanati anak dan sekarang akan kami jalankan apa yang menjadi perintahmu, yaitu menuntut ilmu. Engkau yang menugaskan, pasti engkau yang akan menyelesaikan dengan segala rezeki. Insya Allah dengan cara seperti itu Bapak dan Ibu, Allah akan membukakan jalan. Allah akan membukakan jalan. Jadi kalau bapaknya Mbak Ruli itu tahu lah, artinya saya dulu seperti apa gitu Pak. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 itu mari kita jadikan pegangan betul. Jangan sampai panjenengan menjadi pegawai, menjadi guru, menjadi apapun. Itu dijalani dulu. Bahwa saya menjadi guru itu ya karena memenuhi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ingat sholatnya ya jangan lupa, niat apapun ya jangan lupa. Maka kalau menjadi guru ya jangan sekedar mengejar sertifikasi. Nah, sertifikasi itu kan bonus. Rezeki itu kalau tidak menjadi rezeki kita kan ya ono-ono wae Pak masalah. Delalah anak loro. Ini kan jadi rezeki ini dokter tuh Pak. Gitu. Gitu apa betul? Gitu. Delalah ono kecelakaan, tapi kan jadi rezeki ini polisi, rezeki ini macam-macam. Saya tadi perjalanan dari Semarang jam 4 itu di Tegowan itu ada kecelakaan yang miris saya. Karena anaknya meninggal di tengah jalan. Ternyata tertabrak oleh bis dari Jakarta. Ngeri. Jadi saya melihat betapa umur itu sangat begitu dekat. Hari Rabu yang lalu saya main tenis dengan teman saya. Teman saya itu kecapean itu lalu memegang net. Setelah memegang net lalu agak mau jatuh lalu ditampani teman-teman lalu dibawa ke rumah sakit. Tidak ada 30 menit di rumah sakit itu wafat. Itu mengagetkan. Tapi di satu sisi kan itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita panjatkan. Panjatkan kalau berdoa kan diantara kan Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut kan gitu. Gitu betul. Ya Allah Gusti, mudahkanlah saya ketika kami nanti menghadapi sakaratul maut. Tapi ketika doa itu dikabulkan, jenengan sedih apa susah? Jangan jadi wong aneh tuh. Angel temen tuturan. Angel. Jaluk dhewe. Dipenuhi karo Gusti Allah dan dipenuhi jenengan ora bersyukur tapi malah sedih. Angel kan ini. Padahal jenengan nak donga itu mesti mengucapkan Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Hawin itu kan artinya gampang. Gitu. Jenengan sakaratul maut pilih angel apa pilih gampang? Gampang tuh. Panjenengan nembengi mami, Allah mencabut nyawanya. Sing ditinggal ngoten niku. Alhamdulillah napa nangis jembleng-jembleng, Pak.
Angel Ramadan hari ini, angel temen tutulane. Jadi sabun ibu dan bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ini ternyata sudah jam 10. Sebagai satu kesimpulan, saya matur dulu satu, Isra Mi'raj ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah pasti terjadi dan kita wajib mengimani. Tidak ada ruang dialog di sini, tidak ada khilafiyah di sini. Secara akal, masuk akal apa enggak peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Oh, sangat masuk akal. Itu bisa dijelaskan bahwa barkun itu artinya kilat. Jadi cahaya itu begitu cepat. Rasulullah SAW menerima perintah sholat di Sidratul Muntaha, dan Allah itu ketemu dengan Nabi Muhammad akan ketemu dengan cahayanya. Maka ketika ada pertanyaan, apakah yang melaksanakan Isra dan Mi'raj itu hanya ruhnya saja, maka bisa dibuka di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ketika di sini dikatakan dengan bi abdihi, maka itu artinya adalah diperjalankannya roh dan jasad dan Rasulullah SAW dalam bentuk posisi yang sadar. Dan Isra Mi'raj ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam gambaran itu Rasulullah dihadiahi piknik ketika Rasulullah itu mengalami dua kesedihan. Istrinya wafat dan pamannya wafat. Maka kalau panjenengan lagi pikirannya sedih, ya suatu saat panjenengan harus piknik bersama-sama. Kalau nak wajah rapati seger, di wajah-wajah wong kurang piknik kira-kira. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Dan ini betul. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang berkah. Kalau ada salahnya Allah berkenan mengampuni doa kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillah yang beri dari kita Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa du'ana wa tijana wa qiyamana wa taqabbal minna qaswana wa taqabbal wa amin taqabbal wa ya Rabbana tulana anfusana wa yaghfirna wa tarhamna wa lana al-muslim Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa qulna wa qulna wa qulna wa qulna wa rasulna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban abrar ya najis ya rabbal alamin wa bi'izzi wa biwalidayya wa rahmna wa barakaya wa sabira wa bi'izzi wa biwalidayya wa rahmna wa barakaya wa sabira wa bi'izzi wa biwalidayya wa rahmna wa barakaya wa sabira subhanallahi wa bihamdihi wa nasibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.